Hai guys, welcome back to Petrus Thoughts. Dan kali ini settingnya berbeda karena aku pegang handphonenya because it's my first day of period dan cukup sakit. Jadi aku sharingnya agak berbeda setting hari ini. Dan seperti biasa aku mau sharing ayat apa yang aku baca hari ini dan ngena di aku beserta renungan atau pemikiran, dan mungkin kita akan tutup dengan doa. Oke, jadi hari ini aku itu baca Mazmur 111 ayat 4-5. Bunyinya, perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Nah, jadi aku mengawali renungan ini dengan kata overthinking. Faktanya overthinking itu biasanya 85% tidak terjadi. Ibaratnya chance untuk overthinking itu terjadi sama realita yang mungkin terjadi itu kayak jomplang banget ya guys. Dan wajar sih overthinking karena satu-satunya yang pasti di dunia ini kan memang ketidakpastian. Tapi seringkali kita tuh jadi sutradara atas hidup kita sendiri. Padahal kita lupa kalau sutradara hidup kita itu adalah Tuhan kita. Nah, dari ayat ini tuh udah jelas banget bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang, dan Dia tuh pasti ingat sama janjinya kepada kita manusia yang pasti dikasihi sama Tuhan. Sedikit cerita, jadi aku yakin dan percaya bahwa janji Tuhan itu bukan mencelakakan kita. Ibaratnya semua yang terjadi sama hidup kita, plan hidup kita, itu gak pernah ada rencana kecelakaan. Pasti semuanya itu rencana keselamatan, karena janji Tuhan itu, ini cemil ya, kalau aku gak salah janji Tuhan adalah ya keselamatan kita sebagai makhluk yang paling dikasihi sama Tuhan. Nah, contoh misalnya terkadang misalnya kita pengen banget diterima di perusahaan A, tapi ternyata kita nggak diterima nih, malah diterimanya ke perusahaan B. Well, mungkin kita nggak pernah tahu kita akan celaka seperti apa ketika kita masuk di A. Dan Tuhan yakin, Tuhan percaya kalau misalnya kita akan bertumbuh dan berkembang di B dan lain sebagainya. Dan jujur akhir-akhir ini tuh aku sangat-sangat merasakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Ibaratnya aku kan lagi ngembangin banget bisnis aku dan bisnis franchiseku. Tapi ya namanya bisnis kan kita gak pernah tahu. Kadang gacor gitu kan, kadang stuck, kadang benar-benar gak ada income dan lain sebagainya. Tapi campur tangan Tuhan itu benar-benar ajaib. Ibaratnya gue gak close deal sama A nih, tapi ternyata setelah terus dicoba dan dicoba, gue malah close big deals sama si C. Dan kita kan gak pernah tahu. Nah, aku yakin itu tuh semuanya bukan aku, tapi semuanya ya terjadi atas seizin dan seatas campur tangan Tuhan gitu ibaratnya. Dan inilah makanya pentingnya law of attraction. Ibaratnya emang kita harus mengawali semua hal dengan rasa syukur dulu guys. Ibaratnya walaupun kita belum punya, tapi kita coba ucapin syukur dengan rasa yang senang, hati yang gembira sama Tuhan kita. Dan ya semoga sooner or later apa yang udah kamu syukurin itu bener-bener punya kamu. Contoh deh, aku tuh selalu bersyukur misalnya gini, besok aku ada meeting sama si D, terus di jurnalku malam-malam tuh aku udah tulis, hari ini aku bersyukur kalau si D ini close deal sama aku sekian ALP gitu misalnya. Atau aku bersyukur hari ini aku udah bisa naik Mercy aku sendiri, walaupun besokannya bentuk Mercy-nya tuh masih Transjakarta sih, tapi seenggaknya aku udah bersyukur bahwa aku udah merasa kayak aku udah memiliki nih Mercy-ku
warna merah, sedan Mercyku warna merah, Mercy pribadi aku yang warna merah. Walaupun mungkin pada kenyataannya besoknya ya nggak tiba-tiba ada Mercy merah punya aku di depan rumah, tapi dengan memupuk rasa cinta, rasa happy, rasa syukur, rasa bahagia itu, ya semoga benar-benar jadi punya kita, punya kamu, punya kalian juga one day gitu. Terus lucunya dari kejadian mungkin belum lama lah, aku tuh nulis di buku jurnalku kayak unexpected money easily flows into my bank account, and you know what, tiba-tiba out of nowhere barang pre-loved aku tuh dibeli sama seseorang strangers dengan harga yang sangat oke, dan ternyata domisili dia tuh dekat sama tempatku. Jadi kita janjian untuk COD barangnya, ketemuan sekalian kenalan. Nah terus di saat yang bersamaan aku tuh baru ditolak sama klien gitulah, calon klien. Aku ditolak sama calon klien dan aku tuh cuman bilang oke, gak apa-apa Tuhan, mungkin gak sekarang tapi nanti, dan semoga terus dikasih penggantinya. Aku selalu bilang kayak gitu. Dan entah gimana ceritanya, si pembeli barang pre-loved aku ini mau diajak ketemu untuk selain untuk kita transaksi barang yang dibeli tentunya. Aku gak ngerti kenapa aku ajak dia ngobrol, aku ajak dia meeting, entah gimana, kayak rasanya udah kenal lama. Dan dia dari yang jadi customerku karena beli barang bekas itu, sekarang dia jadi calon klien aku, bahkan mungkin calon franchise baru aku, who knows. Dan dari sini tuh aku kayak benar-benar belajar, emang tenang aja, mau semati apapun, mau diambil kayak apapun sama Tuhan, percaya aja, selalu syukuri dulu. Tuhan itu lagi nyelamatin kamu, entah dari orang yang mutusin kamu, entah dari kantor yang mendepak kamu, entah dari kantor yang mungkin juga menolak lamaran kamu dan lain sebagainya. Dan percaya sama aku, Tuhan itu gak diam, teman-teman, Tuhan itu gak pernah diam. Tuhan tuh cuman pengen lihat effort kita. Kita udah nyiapin 5 roti 2 ikannya belum untuk beri makan 5.000 orang. It sounds impossible, but if it is only what we have, then we get to make effort untuk itu. Dan ya kita nggak pernah tahu what kind of magic yang Tuhan kita perbuat. Tapi percaya aja, percaya terus, selalu bersyukur. Intinya semua yang terjadi dalam hidup, awali dulu dengan rasa syukur, maka the magic happens itself. Aku bukan orang yang paling baik, aku bukan orang yang paling beriman, beragama, gak pernah bolos gereja dan sebagainya, tapi aku bisa bilang aku tuh orang yang gak pernah berhenti percaya bahwa Tuhanku ada untuk melakukan hal-hal ajaib di dalam hidupku. Dah itu aja sharingnya, semoga menguatkan. Dan ya selalu percaya teman-teman kalau kamu sedang diselamatkan.